Haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Semua yang bersuka cita pada pagi hari ini, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Langsung saja saya mengajak kita semua siapkan hati kita. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Undang Roh Kudus hadir di setiap hati kami. Sehingga ibadah pagi hari ini benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kami datang kepada Engkau dengan penuh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dengan penuh kerinduan kepada Engkau kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala-galanya bagi kami. Engkau sanggup pulihkan kami. Engkau sanggup sembuhkan kami. Engkau sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, suruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhi mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan, katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil alih, suruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, suruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Sekali lagi ulangi pujian ini dari awal. Roh-Mu yang kudus, urapiku Tuhan. Roh-Mu yang kudus, urapiku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah. Hidupku bagimu, hidupku bagimu.
sungguh-sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu. Lebih lagi di hadirat Tuhan, ku buka hati, yes God, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati dengan segenap hatimu di hadirat Tuhan, di hadirat, di hadiratmu. Kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, kau ambil alih, suruh hidup di altarmu Tuhan, di altarmu. Lebih lagi di hadirat Tuhan, yeah. Ku buka hati, yes God, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh, kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu sekali lagi di altarmu Tuhan, di altarmu. Oh, menyembah. Berikan sorak-sorak yang terdahsyat buat Tuhan kami, berikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan kami, yeah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan kebesaran-Mu. Kau Raja yang layak terima sembah kami, Kau Tuhan yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ambil alih setiap kehidupan kami Tuhan, buka setiap hati kami Bapa, untuk jamahan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ulangi pujian
bagian ini sekali lagi dari awal. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kebesaran. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan, katakan Hosana, lebih lagi Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kami. Oh God, we worship you God. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagi Engkau Raja pencipta langit dan bumi. Glory bagi Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dengan satu kepastian ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami, menjamah setiap hati kami, sampai kami betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan membuka ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan menari, kami akan bersorak bagi Engkau Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan membanjiri setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin, haleluya. Bagi puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kami. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Lambaikan tanganmu di hadirat Tuhan, bersorak-sorak muliakan namanya. Yeay! Woo! Yeay! Bersorak-sorai muliakan, Dia berperang, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan, yeay! Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Serahkan di hadirat Tuhan, satu-satunya, satu-satunya benar. Kalahkan maut, kalahkan maut. Bangkit umat Tuhan, yeay! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay! Woo!
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya pen, dia yang kalahkan maut, dia yang bangkit, dia hidup. Yeay! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, dia perlindungan, dia perlindungan. Dan Tuhan yang memberi kemenangan, yeay. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Dia dan pengharapan dan dia perlindungan, dia perlindungan dan dia perlindungan, dia perlindungan. Sama-sama katakan, dia pengharapan. Yeay! Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kami. Haleluya. Yeay. Haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Masih memuji Tuhan, amin. Berikan tos ke samping kiri kan dan katakan, ku diberi kuasa. Yeay. Yes God. Bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Bebaskan tubuh dan jiwa rohmu untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Yeay, yeay. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Kau yang memberikan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kami. Pakai kuasa dari Engkau Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeay. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus. Yeay. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
Raja, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala era, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Bukan sorak-sorai bagi Tuhan. Yeay, haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk berikan salam ke samping kiri kanan, katakan terpujilah Raja kami. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan bejanamu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan kuasa-Mu. Kami benar-benar merasakan jemahan kasih-Mu Tuhan. Terus lawat setiap hati-hati yang rindu akan Engkau. Terus jamah setiap hati-hati yang rindu akan Engkau. Penuhi mereka yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kau sempurna, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ma Tuhan, sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Mari sama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Katakan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Yes God. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkah bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap
setiap langkahku. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan ada di rumah, kami berdiri bersama-sama. Kami angkat tangan kami, katakan pujian ini bersama-sama sebelum kami dengarkan firman Tuhan pagi ini. Bukti kebesaran, sekali lagi, haleluya. Menggenapi firman, tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran, cari bukti kebesaran Tuhan, kebesaranmu, cari bukti kebesaran. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kami. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami sedang memuji-muji-Mu, kami sedang menyembah-Mu, dan saat ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, baik kami yang ada di pastori, kami yang mengikuti dari rumah-rumah, jemaat Tuhan, bahkan siapapun saat ini yang sedang mengikuti ibadah live ini, hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami, guru besar kami, guru agung kami dapat menolong kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat kami singkirkan dalam nama Yesus. Pengetahuan kami singkirkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus itu yang sebagai guru agung itu, yang mengerti isi hati Bapa di sorga, menyeberangkannya bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami dipulihkan, kami dikuatkan pada pagi hari ini saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kami akan hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terpuji nama-Mu Tuhan, bersabdalah, kami siap diberkati hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Baik Tuhan, shalom. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami buka Alkitab kami bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan yang saya pilih buat kami semua pada pagi hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saudara perhatikan, saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan buat kita semua. Dengan tema bacaan, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan.
Yang saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini, khususnya dalam ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana satu pasang keluarga yang membawa anaknya yang sakit ayan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Tetapi dengan singkat firman Tuhan berkata bahwa murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak ini, sehingga mereka membawa anak ini kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus menghardik, Yesus mengusir setan itu, sehingga anak itu sembuh seketika itu juga. Dan waktu mereka sendirian, kata firman Tuhan, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata, karena kamu tidak percaya. Sebab kalau kamu percaya, jikalau kamu kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata kepada gunung ini, pindah, dia akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya berbicara mengenai satu tema yang mengatakan memiliki iman yang mempunyai pengaruh. Memiliki iman yang punya pengaruh. Banyak orang hari-hari ini mengklaim diri punya iman, tetapi tidak punya pengaruh apa-apa. Banyak orang mempertahankan imannya mati-matian. Klaim diri sudah melayani sekian lama, sudah jadi hamba Tuhan sekian lama, melayani Tuhan keluar masuk kampung, kota dan desa. Tetapi sudah diberkati Tuhan, tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak ada efek apa-apa. Nah, saudara, dengan singkat saya mau sampaikan dua hal saja buat kami semua pada pagi hari ini. Dari tema saya pada pagi hari ini, miliki iman yang punya pengaruh. Kita anak Tuhan harus punya pengaruh. Amin. Haleluya. Yang pertama, saya bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Kisah pasal yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gedung indah, di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang diberkati Tuhan, hal pertama yang saya mau sampaikan buat kami pada pagi hari ini ialah dari tema memiliki iman yang punya pengaruh, ialah kalau kita mempunyai iman, kalau setiap anak Tuhan punya iman yang punya pengaruh, maka saudara Tuhan pasti menggoncangkan sorga. Orang yang punya iman yang punya pengaruh, orang yang memiliki iman yang punya pengaruh, pasti menggoncangkan sorga. Kita membaca kebenaran firman Tuhan bagaimana Musa dengan Firaun. Pada waktu itu saudara, bahwa Mesir diporak-porandakan pada waktu itu, Mesir digoncangkan pada waktu itu, sampai Raja Firaun dengan rakyatnya mengakui bahwa Allahnya Musa adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, yang kedua kita belajar bagaimana Yosua pada waktu itu hanya dengan iman, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan politik atau yang lain, tapi hanya dengan kekuatan iman dapat menggoncangkan Yeriko. Tembok Yeriko rubuh hanya dengan iman percaya kepada Tuhan. Mereka dapat memuji menyembah Tuhan, dengan sendirinya tembok Yeriko rubuh dan mereka merebut Yeriko. Saudara yang diberkati Tuhan, dan masih banyak hal yang kita bisa ambil contoh, tetapi ya yang saya mau jelaskan buat kita semua dari hal yang pertama, kalau kita mempunyai iman yang punya pengaruh,
kita memiliki iman yang punya pengaruh, pasti menggoncangkan bumi, ya, pasti menggoncangkan dunia. Di mana saudara yang berkati Tuhan, dua contoh saya ambil tadi, Musa dengan Mesir, yang kedua Yosua dengan Yeriko, dan yang ketiga tadi firman Tuhan kita baca mengenai Petrus. Saudara, semua orang kenal Petrus ini bahwa orang biasa, mereka orang yang tidak terpelajar, tetapi hanya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mereka berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir, dia hanya berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Bukan saja hanya Tuhan bisa melakukan mujizat, bukan saja hanya murid-murid, tetapi kita juga. Kalau Tuhan Yesus menggoncangkan bumi dengan tanda-tanda mujizat, kalau murid-murid menggoncangkan bumi dengan mujizat-mujizat, hari ini juga kuasa itu masih ada pada kita. Amin. Kita percaya kepada Tuhan yang sama, kepada Allah yang sama, yang memberikan kita iman yang sama. Oleh karena itu saudara yang berkati Tuhan, setiap kami yang ada pada pagi hari ini, ya, dikatakan firman Tuhan Markus pasal yang ke-11, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi bahwa hari-hari ini banyak orang pertahankan imannya mati-matian. Kalau ada yang melecehkan imannya, dia berdiri dan menentang. Tetapi saudara mereka dan dia mengklaim punya iman, bahkan mungkin berkata saya sudah melayani sudah bertahun-tahun, iman saya sudah lebih daripada biji sesawi. Mungkin Anda berkata bahwa iman sebesar biji sesawi itu hanya bagi orang yang baru melayani. Sementara saya sudah bertahun-tahun klaim diri punya iman, bisa memindahkan gunung. Tetapi buktinya hari-hari ini banyak orang hanya gunung rokok di mulut tidak bisa pindah. Amin. Saudara lihat itu? Hari-hari ini seperti itu. Hanya dengan gunung Siripinang di mulut tidak bisa pindah. Hanya gunung Maki-Maki di mulut tidak bisa pindah. Bagaimana klaim diri punya iman bisa memindahkan gunung? Saudara ini berkati Tuhan, belum lagi setan-setan yang lain. Baru setan rokok tidak bisa pindahkan, tidak bisa usir. Nah, untuk itu saudara yang berkati Tuhan, sekali lagi kalau kita punya iman, kalau kita memiliki iman yang punya pengaruh, pasti menggoncangkan bumi. Perbuatan-perbuatan kita akan membuat dunia heran, akan membuat orang heran bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini, dari memiliki iman yang punya pengaruh, kami baca bersama-sama Kisah pasal 4. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, kami baca bersama-sama Kisah pasal yang ke-8. Kisah pasal 8 kami baca bersama-sama ayat yang ke-38 sampai dengan ayat 40. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di
di Kaisarea. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, kalau kita punya iman, kalau kita memiliki iman yang punya pengaruh, pasti menggoncangkan sorga. Pasti menggoncangkan sorga. Di mana dikatakan firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan bahwa satu orang berdosa bertobat, sorga bersukacita, sorga gempar, menggemparkan sorga. Nah saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa Filipus ini hanya dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, seorang pembesar, seorang sida-sida ini bertobat dan percaya kepada Tuhan, membuat sorga bersukacita, membuat sorga gempar. Bahkan kita baca bagaimana perempuan Samaria diperigi Yakub dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Waktu dia bertobat, kata firman Tuhan, dia pergi dan dia membawa banyak orang kepada Tuhan, menggoncangkan sorga. Itu bukti bahwa dia memiliki iman yang punya pengaruh. Dia memiliki iman yang menyelamatkan. Dia memiliki iman yang pasti. Sehingga dengan demikian, di mana saja dia berdiri, di mana saja dia ada, dia memiliki pengaruh. Dia membawa pengaruh di mana dia berada. Sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang sembuh, itu bumi gempar, bumi tergoncang, apalagi mati bangkit. Tetapi kalau satu orang berdosa bertobat, sorga gempar, sorga bersukacita. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, setiap kami ada pada pagi hari ini, di antara kami, siapa hari ini yang mau menggemparkan sorga? Puji Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan masih membawa jiwa kepada Tuhan. Ada menyerahkan diri, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita memiliki iman yang punya pengaruh. Kita memiliki iman punya yang bawa dampak di lingkungan di mana kita ada. Saudara tidak usah menggambarkan dunia, bangsa Indonesia. Paling tidak di mana kita ada, di mana kita berdiri, kita membawa pengaruh di situ. Karena apa? Kita beda dengan dunia. Karena apa? Kita diberikan iman. Kata firman Tuhan bahwa kalau kita punya iman, maka kita bisa melakukan apa saja. Takkan ada yang mustahil. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati saja bangkit. Dan hari ini saya percaya kami masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Semua aman-aman, semua baik-baik, karena kita punya iman yang punya pengaruh. Amin. Kami tundukkan kepala, kami mau berdoa. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami angkat pujian ini, refnya saja kami angkat pujian ini. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik. Berdiri bersama-sama, katakan pujian ini. Yang punya iman katakan dengan iman bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kami hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Haleluya. Dengan iman kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan, dan dibagi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang merupakan persoalan buah hari ini? Apa yang merupakan pergumulan buah hari ini? Haleluya. Percaya iman yang menyelamatkan engkau. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mungkin sudah mengalami jalan buntu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan sesuatu hari ini. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya.
disediakan bagi kami hari ini yang percaya, yang sedang membutuhkan sesuatu, yang sedang menghadapi hari persoalan, masalah. Bagi Tuhan, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Diangkat, diangkat dan dipulih, diangkat, diangkat dan dipulih, diangkat dan dipulihkannya, diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, buat lawatanmu, buat campur tanganmu, buat kehadiranmu, buat kami semua sampai pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, sehingga kami tidak asal nama ngomong kami punya iman, tetapi kami harus nyatakan itu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga di mana kami ada, kami masih bisa menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa buat semua umat-Mu Tuhan hari ini yang sedang mengikuti ibadah ini, yang dimanapun Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, pergumulan mereka, pekerjaan mereka, makan minum pakai mereka, kesehatan mereka, keselamatan jiwa mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Hindarkan segala sial, celaka, kutuk, wabah apapun. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pelihara umat-Mu seperti biji mata-Mu, naungi mereka dengan tiang awan pada siang hari dan terangi mereka dengan tiang api pada malam hari. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali umat Tuhan. Setiap kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan sukarela kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami. Biarlah semakin hari iman kami semakin diteguhkan, semakin hari kami semakin berdiri di atas kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan yang belum siap untuk memberi, Tuhan ajarkan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Aku diberkati. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama katakan, yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, kasih setiamu. Sama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Angkat pujianmu, sama-sama katakan, yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar Bang. Yang siap diberkati Tuhan. Yeay! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Aku diberkati, aku karena Allah sanggup, yeah, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna, yeah, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay! Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat persembahan Bapak, Mama, saudara-saudara semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini secara online di rumah masing-masing, dimanapun Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan pelayanan sepanjang minggu ini berjalan seperti jadwal yang sudah ada. Kita berdoa sehingga wabah virus corona ini boleh berakhir dengan cepat, sehingga kita kembali bebas untuk memuliakan nama Tuhan seperti yang lalu. Baik, puji Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, kami angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah
rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiranmu. Haleluya, terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami telah berbakti kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagimu. Berkati dan selamatkan bangsa kami, Indonesia. Berkati dan selamatkan NTT, Kabupaten Belu, Atambua. Kami percaya ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersurga padamu. Dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan sebelum kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat pribadi setiap kami, dan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus Parakletos itu akan terus menuntun, menolong, menyertai setiap pribadi mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput gerejanya. Adapun seluruh berkat ini terima dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.